Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin sidang salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Sehingga dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, umat Islam sebenarnya sudah tidak perlu galau lagi. Umat Islam sudah tidak perlu ragu lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an telah mengatakan bahwa tujuan diciptakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala hanya satu, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita hidupnya hanya untuk ibadah. Lantas apakah ibadah itu hanya di dalam masjid saja? Apakah ibadah itu hanya salat saja? Apakah ibadah itu hanya membaca Al-Qur'an saja? Zikir saja, infak dan sedekah? Ternyata ibadah itu cakupannya sungguh sangat luas. Sehingga 24 jam kehidupan kita itu sebenarnya bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah tidak hanya di masjid saja. Ibadah tidak hanya di pondok pesantren saja. Ibadah tidak hanya di lembaga-lembaga Islam saja. Tetapi ketika kita keluar, bertemu dengan orang lain, bermuamalah dengan sesama kita, maka sejatinya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kalau kita niatkan pekerjaan kita tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibn Taimiyah mengatakan bahwa al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinati. Yang dikatakan ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu, yakni setiap perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, minal aqwali, baik berupa ucapan, wal af'ali, maupun perbuatan, adh-dhahirati, yang tampak, wal batinati, maupun yang tidak tampak, maka dia termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seperti ini ibadah menurut para ulama, maka memang benar 24 jam itu kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seorang ayah yang bekerja untuk menafkahi istrinya, untuk menafkahi anak-anaknya, maka ketika dia melangkahkan kaki keluar dari rumah, dia niatkan pekerjaannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu seorang ayah ini bekerjanya dia dalam mencari rezeki ketika itu, maka itu bernilai ibadah. Sehingga kalau orang sedang melaksanakan ibadah, maka dia tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau orang ayah ini tadi akan bekerja mencari pekerjaan yang halal, tidak akan menipu orang, tidak akan mencuri uang orang. Karena apa? Karena dia sedang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kebiasaan kita sehari-hari seperti makan, seperti minum. Kalau kita niatkan untuk ibadah supaya kita bisa melaksanakan sholat, kuat bangun malam, kuat mengerjakan sholat, maka ketika itu makan dan minum kita ini juga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mandi pun, ketika kita ingin dalam rangka membersihkan diri kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu mandi kita ini pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dengan begitu benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah kepadaku. Jadi ibadah itu luas cakupannya. Makanya di dalam syariat Islam, setiap ibadah yang kita lakukan maka pasti diawali dengan yang pertama an-niyatu, niat dulu. Niat ketika sholat, niat ketika wudhu, niat ketika puasa. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya si fulan, si A, pada malam harinya dia ingin niat berpuasa. Dia niatkan. Jadi dia niatkan untuk puasa sehingga di siang harinya dia berlapar, tidak makan, tidak minum, lemas, letih. Sementara si fulan, si B, ketika itu dia tidak meniatkan untuk puasa. Dan kebetulan pada hari itu juga dia tidak makan, tidak minum karena memang tidak ada makanan dan minuman. Sehingga dua kondisi orang ini sama-sama lapar siang harinya, sama-sama haus di siang harinya, sama-sama capek, sama-sama letih. Akan tetapi bernilai berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Si fulan mendapatkan pahala karena niatnya memang puasa. Sementara si B tadi tidak mendapatkan pahala karena dia nggak niat puasa, karena memang nggak ada makanan. Nah, jadi kondisi yang sama di antara kedua orang ini akan tetapi bisa berbeda nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena niat itu tadi. Nah, makanya setiap pekerjaan kita tadi seperti makan, minum, mandi, kita bekerja mencari nafkah, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan begitu memang 24 jam hidup kita itu dari bangun tidur sampai tidur lagi itu memang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu bukan hanya di masjid. Ibadah itu tidak hanya sholat. Ibadah itu tidak hanya membaca Al-Quran. Ibadah itu tidak hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu, maka nanti orang akan berkata, udah, jangan ngomong-ngomong ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ngomong-ngomong Al-Quran di sini. Kalau ngomong-ngomong Al-Quran, toh di sana di masjid. Nah, di sini wilayahnya bukan masjid. Ini bukan ibadah. Nah, kalau seperti ini maka akan muncul pemahaman dan pemikiran bahwa ibadah itu hanya di dalam masjid saja. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menyuruh dan memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni jawabannya di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian kalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas, wahai kalian para manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, u'budu, beribadalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni rabbakumul ladzi khalaqakum, yang mana dialah Rabb yang telah menciptakan kalian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa yang menciptakan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walladzina min qablikum, dan menciptakan juga orang-orang sebelum kalian. Ayah kita, ibu kita, kakek kita, nenek kita, moyang kita. Nah, sampai kepada Nabi Adam, yakni manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Walladzina min qablikum, yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah? Yakni la'allakum tattaqun, supaya kita mendapatkan predikat atau derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya, ujung-ujungnya, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah supaya kita itu untuk mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji manusia, melihat manusia ayyukum ahsanu amala, di mana manusia yakni amalan yang terbaik itu. Manusia itu bisa beramal paling baik. Kalau diuji, maka dia akan bisa memberikan amalan tersebut yang terbaik atau tidak.
Nah, kalau nggak diuji maka tidak tahu. Makanya perlu ujian Allah Subhanahu wa taala berikan supaya terpilih nanti manusia-manusia terbaik, yang terbaik amalnya, yang dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah yang kelak nanti masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak ikhlas, adapun orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini nanti akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu penting bagi kita untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Yakni supaya kita mendapatkan predikat atau gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ternyata di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3 macam golongan manusia. Ada 3 tipe manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Imam Ali mengatakan, inna qauman abadullaha rahbatan fatilka ibadatut tujjar. Inna qauman, sesungguhnya ada suatu kaum, abadullaha, yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ruhbatan, yakni ingin atau sebab mendapatkan keuntungan. Jadi mereka beribadah kepada Allah, tingkatan yang ini hanya untuk mendapatkan untung. Fatilka ibadatut tujjar, maka orang yang seperti ini dikatakan ibadahnya seorang pedagang. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu bahwa seorang pedagang itu pengennya rugi apa untung, Mbak? Untung ya. Nggak ada pedagang yang ingin rugi. Nah, kalau pedagang ingin rugi berarti dia bukan pedagang. Yang namanya pedagang sedikit banyaknya pasti ingin mendapatkan untung. Nah, yang mana kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ternyata ada kelompok manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini rughbatan, sebab ingin mendapatkan keuntungan itu tadi. Keuntungan apa? Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau tidak ada keuntungan yang mereka dapatkan, maka mereka tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang seperti ini memang harus banyak ikut kajian, memang harus banyak belajar, sehingga dia tahu keutamaan dari suatu ibadah itu. Oh, untungnya ternyata sholat subuh itu seperti ini. Oh, untungnya kalau kita infak sedekah itu seperti ini. Sehingga dia termotivasi dan terdorong untuk melaksanakan ibadah. Karena apa? Karena dia cari untung. Nah, ini golongan yang pertama, yaitu adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia beribadah disebabkan ingin mendapatkan keuntungan. Maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, fatilka ibadatut tujjar, maka orang seperti ini dikatakan adalah ibadahnya seorang pedagang. Dan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh kita beribadah untuk mendapatkan surga, boleh kita beribadah untuk mendapatkan pahala, boleh kita beribadah supaya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an banyak memotivasi, menggambarkan bahwa surga itu seperti ini. Enak loh masuk surga itu. Kalian di surga, apapun yang kalian inginkan maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga sudah tidak ada lagi melakukan amal ketaatan. Yang ada hanya di dunia saja, di muka bumi saja. Jadi di surga itu hanya senang-senang saja.
apapun yang kita minta, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Di surga seluruh fasilitas itu lengkap. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan surga supaya manusia mau masuk ke dalam surga, supaya manusia termotivasi ingin masuk ke surga. Dan Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga neraka, betapa menakutkannya neraka supaya manusia takut untuk melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kelompok yang pertama, yakni seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia ingin mendapatkan untung. Yang kedua, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, inna qauman, sesungguhnya ada suatu kaum abadullah yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala rahbatan, yakni disebabkan karena takut. Nah, fatilka ibadatul abid, maka orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena takut, maka itu dikatakan ibadatul abid, ibadahnya seorang hamba, ibadahnya seorang budak, hamba sahaya. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi seorang budak itu, seorang hamba sahaya itu biasanya itu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu karena takut pada tuannya, gitu. Takut dimarahi, takut nanti tidak diberi makan, gitu. Nah, ada orang-orang yang tipenya itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut. Takut dengan apa? Takut dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tahu, salat ini diperintahkan, salat 5 waktu adalah diperintahkan wajib bagi kaum muslimin. Kalau saya tidak melaksanakan salat ini, berarti saya berdosa. Kalau saya berdosa berarti saya masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya masuk neraka, ini saya takut karena neraka tersebut apinya itu adalah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa narukum fid dunya, yakni api kalian di dunia itu adalah juz'un wahidun min sab'ina juz'an min nari jahannam. Nah, api kalian di dunia itu adalah satunya bagiannya itu dari 70 api neraka, gitu. Jadi ibaratnya itu hanya 1/1-nya itu, 1/70-nya itu. Jadi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan api neraka. Nah, yang api yang 1/70 ini tadi aja hanya satu bagian itu dikasih ke dunia, itu seperti api-api yang kita gunakan sekarang ini untuk masak, untuk menghidupkan rokok. Nah, kalau puntung rokok itu tadi terjatuh, keinjak sama kita, itu kita udah kesakitan ngangkat kaki itu, nggak tahan kita. Apalagi kalau ibu-ibu biasanya sedang masak, kemudian terpercik minyak goreng itu yang lagi panas itu juga kesakitan itu. Nah, ini apinya baru 1/70 itu. Bayangkan kalau api neraka itu nanti akan membakar kulit kita. Sedangkan api di dunia ini saja kita sudah tidak sanggup, sudah tidak kuat. Kulit kita sudah melepuh ini, Pak. Apalagi nanti api di akhirat kelak di hari kiamat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwa apinya itu saking panasnya itu berwarna hitam. Nah, kalau kita di dunia masih apinya berwarna merah ya. Kalau pakai kompor gas apinya biru ya. Itu udah paling cepat itu kalau masak itu. Nah, kalau orang masak-masak nasi goreng biasanya kalau jualan kan itu pakainya kompor gas itu apinya biru. Nah, kalau ini api di neraka itu apinya hitam yang akan membakar kulit kita. Kedalamannya seperti apa? Rasulullah SAW pernah mengabarkan, yakni dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istami'a wajibatan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadaru ma hadza. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW itu mendengar. Ketika itu para sahabat juga mendengar dentuman yang sangat keras ketika itu. Gar gitu kan.
Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, tadruna ma hadza? Tahukah kalian apa itu? Qala qulna Allahu wa rasuluhu a'lamu. Kemudian para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kami tidak tahu ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi mengatakan, qala hadza hajarun. Ini adalah sebuah batu, rumiya bihi finnari munzu sab'ina harifan, yang mana batu tersebut dijatuhkan dari tepi jurang api neraka. Kemudian batu tersebut yang dijatuhkan dari tepi jurang api neraka itu terawang-awang di udara selama 70 tahun. Bayangkan, sama 70 tahun terus sampai 70 tahun tahap jatuh ke bawah. Kedalaman neraka digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Rasulullah itu adalah batu yang dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tepi jurang api neraka itu. Kemudian batu tersebut terawang-awang di udara selama 70 tahun. Lama nggak kita aja hidupnya, mungkin sampai nggak 70 tahun gitu kita doa-doa ya nih. Karena umatnya Nabi Muhammad itu, Nabi kita wafat di usia 63 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 64 tahun. Jadi kalau ada yang 70 tahun Ustaz, berarti bonus. Nah, cuman kita siap-siap aja ini 63 tahun gitu, umur umat Nabi Muhammad. Nah, batu itu tadi jatuhnya terawang-awang di udara selama 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Berarti kalau seandainya kita jatuh di neraka yang paling dalam, kemudian kita memanjat setiap harinya, itu udah tua kita 70 tahun baru sampai ke atas. Itu kalau bisa manjat itu. Kalau enggak, lama hati kita. Itu kedalaman neraka. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mendengar hadis-hadis ini, karena mendengar kajian, orang tersebut takut. Sehingga ketakutannya ini memunculkan untuk berniat, termotivasi, terdorong untuk melaksanakan ibadah. Kalau seperti itu Ustaz, saya tidak sanggup. Saya takut dah. Kalau begitu saya ingin sholat. Kalau begitu saya ingin sedekah. Kalau begitu saya ingin melakukan amalan-amalan soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena saya takut tidak sanggup hidup di dalam api neraka. Nah, orang yang beribadah seperti ini disebabkan karena takut api neraka Allah Subhanahu wa taala, takut siksa Allah Subhanahu wa taala, takut murka Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ali radhiyallahu anhu, orang seperti ini dikatakan ibadatul abid, yakni seorang hamba, ibadahnya seorang hamba sahaya. Nah, ini golongan yang kedua. Golongan yang pertama tadi karena sebab untung. Nah, golongan yang kedua ini karena sebab takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, kata Imam Ali radhiyallahu anhu, inna qauman, sesungguhnya ada segolongan kaum, abadullah, yang mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala syukran, bukan karena sebab ingin dapat untung, bukan karena sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatilka ibadatul ahrar, maka yang ketiga ini adalah ibadahnya orang yang merdeka. Ibadahnya hamba yang merdeka. Jadi kalau kita beribadah itu karena udah sebab syukur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebab syukur kita dijadikan, dilahirkan dari rahimnya seorang muslim dan muslimah, dijadikannya kita orang Islam, di dalam hati kita ditanamkan nikmat iman, maka kita beribadah kepada Allah karena sebab syukur ini, maka ini adalah level yang tertinggi. Nah, inilah levelnya para nabi dan rasul, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mendapatkan pahala, karena dia sudah dijamin masuk surga. Rasulullah bukan karena sebab takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi karena sebab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam hadis bahwa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla, sesungguhnya Rasulullah SAW itu ketika melaksanakan sholat, hatta intafahtu qadamahu, hingga kakinya itu sampai bengkak-bengkak, pecah-pecah.
tumitnya itu. Karena apa? Saking lamanya Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat. Jadi memang malam itu kalau para ulama dan orang-orang soleh menggunakan itu seperti waktu siang. Jadi sepertinya siang kita sibuk bekerja itu aktivitas, para ulama dan orang-orang soleh terdahulu itu seperti itu menggunakan waktu malamnya untuk ibadah saja. Nah, saking lamanya Rasulullah SAW itu sholat sehingga tubuhnya itu tidak mampu, sehingga kakinya itu bengkak-bengkak dan pecah-pecah. Ini Rasulullah ini. Maka ketika itu Aisyah melihat kondisi suaminya yang sedang melaksanakan sholat, maka berkata, kata Aisyah, faqila lahu atakallafu hadza, ya Rasulullah, kenapa kamu sampai membebani dirimu seperti ini? Sholat sampai kakimu bengkak. Bukankah dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dosa-dosamu yang telah lalu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dosa-dosamu yang akan datang sudah diampuni juga oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kamu sudah dijamin masuk surga? Bukankah kamu ini kekasihnya Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kamu ini orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima firman-Nya? Kok sampai juga kamu membebani dirimu seperti ini, sholat sepanjang malam sampai kakimu bengkak-bengkak dan pecah-pecah? Apa jawaban Rasulullah ketika itu? Wahai Aisyah, afala akunu abdan syakuran. Wahai Aisyah, apakah aku tidak boleh menjadi hambanya yang bersyukur? Bersyukur Nabi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan firman-Nya. Bersyukur Nabi dijadikan kekasihnya. Bersyukur Nabi yakni dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala manusia terbaik yang dijadikan teladan bagi umat-umatnya. Jadi Nabi itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab syukur kepada Allah. Syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ujung rambut kita sampai bawah telapak kaki kita ini dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi masing-masing kita sekarang bisa melihat kita tergolong yang mana ini? Apakah ibadatut tujar, orang yang beribadah kepada Allah seperti ibadahnya pedagang ingin mendapatkan untung, atau ibadatul abid, kita beribadah kepada Allah karena sebab takut murka Allah, takut neraka Allah, atau ibadatul ahrar, yakni ibadahnya orang yang merdeka. Kalau orang yang merdeka itu tidak ada tekanan lagi. Jadi tidak ada tekanan lagi karena dia sudah merdeka. Ibadahnya itu karena sebab rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masing-masing kita bisa milih ini. Kalau saya mungkin masih ibadatul tujar ini, masih mengharapkan pahala gitu. Nah, level kita masih di situ. Mungkin ada yang ibadatul abid karena sebab takut, dan lebih luar biasa lagi kalau dia bisa menjadi ibadatul ahrar, yakni orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebab syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Habis. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu hendaklah kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, sehingga Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaum amalun bila hisab. Hari ini adalah waktunya beramal dan beramal bila hisab, tidak ada hisab, tidak ada pertanggungjawaban. Kita lakukan dosa tidak ditampakkan oleh Allah. Kita lakukan amal soleh maka tidak akan ditampakkan oleh Allah. Disimpan oleh Allah untuk akhirat nanti. Wa ghadan hisabun bila amal. Dan esok di hari kiamat yang ada hanya pertanggungjawaban, yang ada hanya hisab, sementara beramal sudah tidak ada lagi. Jadi kapan kita mau beramal? Sekaranglah waktunya ketika masih hidup di dunia. Nanti di akhirat sudah tidak ada lagi waktu untuk beramal. Seberapapun solehnya kita, seberapapun khusyuknya sholat kita, tetapi kalau sudah napas sampai di kerongkongan, kalau kita sudah hidup di akhirat nanti, maka tidak terhitung lagi pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir assalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.